Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aptawaradana Upasama dari Entrepreneurship Business Creation Bina Nusantara Malang. Kali ini saya akan membahas bisnis model Marvel. Pertama-tama saya akan membahas perusahaan Marvel itu sendiri. Marvel adalah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan sejak tahun 1980. Produk yang dikeluarkan yaitu berupa komik. Dan pada tahun 2008, perusahaan Marvel membuat film yang judulnya yaitu Avengers dan menggandeng beberapa perusahaan produksi film. Lalu saat ini Marvel mengalami kondisi rise di mana banyak produk hiburan yang dikeluarkan oleh Marvel, yaitu ada film dan game. Dan selalu Marvel ini juga mengikuti teknologi yang ada. Terus saya akan membahas tentang bisnis model kanvas dalam kondisi fall pada customer segment atau target customer-nya yaitu pemuda umur sekitar 17 hingga 23, lalu orang yang pecinta superhero atau orang yang super. Lalu customer relationship, Marvel menjaga hubungan dengan pelanggannya yaitu dengan mengadakan diskusi dengan customer-nya. Lalu channels, pihak yang mendukung nilai itu tersampaikan kepada customer yaitu toko kelontong dan toko koran. Lalu value proposition-nya yaitu memberikan hiburan kepada pelanggan yang bertemakan superhero dalam bentuk komik. Lalu key activities-nya itu memproduksi uh, buku komik, memasarkan dan mengeksplorasi tren yang terjadi pada saat komik itu dibuat. Lalu mendistribusikan buku. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya yang membantu menyampaikan value proposition, yaitu ada toko, penulis, dan karyawan. Selanjutnya, key partners adalah pihak-pihak yang eh, membantu perusahaan Marvel atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan Marvel, yaitu ada investor, printing atau percetaan, perusahaan mainan, lalu perusahaan produksi lainnya. Lalu ada cost structure, yaitu sistem eh, manajemen keuangan dalam perusahaan Marvel, yaitu ada biaya produksi, biaya marketing, biaya desain, biaya distribusi komik, dan biaya izin penayangan komik. Selanjutnya adalah revenue stream adalah pendapatan perusahaan Marvel, yaitu eh, pada kondisi fall hanya pada penjualan komik. Lalu bisnis model canvas price. Yang berbeda yaitu pada customer segment, orang yang ingin nostalgia, lalu channels bertambah yaitu ada marketplace, web, dan media sosial. Yang berbeda lagi pada kondisi fall juga adalah key resources, yaitu eh, adanya penambahan royalti dan ya penambahan royalti saja. Selanjutnya yaitu key partners, tambahi dengan adanya rumah produksi perfilman dan ahli IT, yaitu pembuatan game atau pembuatan game. Dengan adanya pertambahan produk yang dijual oleh Marvel, pastinya pendapatannya juga lebih dari komik, yaitu ada tiket film dan aplikasi game. Strength and weakness Marvel, yang pertama adalah kekuatan perusahaan Marvel, yaitu memiliki cerita yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi seperti Perang Dunia, membuat Marvel memiliki daya tarik tersendiri. Komik yang menceritakan peristiwa di mana superhero menolong masyarakat yang perlu bantuan. Peristiwa ini memiliki kesamaan yang dihadapi oleh tentara yang sedang memperjuangkan negaranya pada saat itu.
Selanjutnya yaitu kelemahannya perusahaan Marvel yaitu mengandalkan satu produk saja pada saat kondisi free fall. Maka dari itu saat teknologi mulai berkembang, eh, customer-nya ingin memiliki nuansa yang berbeda untuk menikmati produk dari Marvel tersebut. Selanjutnya yaitu patterns. Eh, Pattern pada perusahaan Marvel itu yaitu long tail yang berfokus pada dunia hiburan saja, yaitu komik, film, dan game. Selanjutnya bisnis model environment. Yang pertama adalah market force. Permintaan pasar terhadap dunia hiburan pada zaman Perang Dunia sudah banyak diminati hingga saat ini. Banyak customer Marvel yang ingin menikmati komik hingga game sampai saat ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat daya tarik yang kuat pada produk keluaran Marvel. Lalu ada K-Trend dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin baik dan berkualitas, perusahaan Marvel pada masa Rise membuat film dan game. Hal itu dilakukan untuk memberikan suasana berbeda dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya industri force, yaitu seiring dengan kemajuan teknologi, kartun semakin mudah dibuat, maka dari itu banyak pesaing di luar sana yang mungkin dapat menjatuhkan perusahaan Marvel. Itu terakhir macroeconomic trends. Perubahan teknologi yang terus berkembang. Menjadi lebih canggih dan jika tidak mengikuti sebuah perkembangan teknologi juga akan semakin ketinggalan dan sulit untuk berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang customer profile dari perusahaan Marvel. Customer segmen yang dipilih adalah pemuda umur 17 hingga 23. Nah, ini berikut datanya beserta umurnya. Nah, berikut adalah customer profile dari perusahaan Marvel. Yang pertama ada Gains, yaitu produk koleksi. Jadi komik yang diproduksi oleh Marvel dapat dijadikan barang koleksi dan dapat dijual belikan lagi. Lalu pelanggan terhibur, produk berkualitas, memberikan informasi tren saat itu. Untuk customer jobnya tentunya menonton film, beli komik dan tiket film, jual koleksi komik, membaca komik, dan main game. Untuk pains-nya, adrenalin dalam menonton film eh, produk dari Marvel ini mungkin kurang adrenalin karena eh, filmnya kan action, jadi harus memang ada nuansa-nuansa yang menciri khaskan film action tersebut. Yang terakhir itu memberikan wawasan generasi muda yang kurang baik, yaitu eh, kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ranking job pain and gains. Nah, berikut adalah ranking job pain and gains yang memang lebih tinggi pada customer job adalah menonton film, dari pada games yaitu produk yang berkualitas, tentunya lanjut ke pain yaitu adrenalin yang menonton film kurang menantang, akhirnya yang membuat para customernya bosan. Selanjutnya value map dari Marvel. Yang pertama adalah game creator, membeli produk kartun superhero sesuai zaman, kualitas bahan kertas komik dengan kualitas grafik film terbaik, komik dapat dijual sebagai barang nostalgia. Lalu pen relievers, yaitu memberikan produk baru dengan suasana baru, mungkin seperti film 3D, membuat pesan atau jalan cerita lebih baik, dan menghindari menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Lalu produk atau end service di sini yaitu menjual produk komik, film, dan game.
Berikut ranking produk and service, gain creator, dan pain relievers. Pada produk and service, yaitu menjual produk hiburan, yaitu film dan genre. Melihat pada kondisi saat rise, orang sudah mulai bosan dengan uh, melihat komik saja yang bentuk visualnya diam. Jadi orang pelanggan Marvel ini lebih tertarik dengan uh, visual yang lebih kelihatan seperti nyata. Lalu pada game creator, yaitu memberikan produk kartu superhero yang menarik dengan mengikuti keinginan pelanggan dan trends yang ada. Lalu pain relievers, yaitu membuat pesan jalan cerita yang lebih baik dan menghindari menyelesaikan dengan kekerasan. Karena pada saat kondisi fall, Marvel mengalami pemberontakan dari orang tua atau tidak setujunya orang tua dengan anaknya membaca komik dari Marvel tersebut, karena ada yang menyalahgunakannya karena banyak pemuda yang mengarah ke kekerasan. Selanjutnya adalah uh, pitch yang tidak ada dalam game creator adalah memberikan informasi tren saat itu. Karena mengikuti tren adalah sangat sulit dan memang tren akan selalu berubah-ubah pada saat tertentu dan bisa berubah secara cepat maupun perlahan. Pada saat ini perusahaan Marvel mengalami kondisi rise setelah banyak keterpurukan yang telah dilewati, dari Perang Dunia hingga regulasi tentang komik. Semua telah dilewati oleh Marvel hingga saat ini dapat berdiri dan besar hingga internasional. Solusi untuk menghadapi kondisi fall yaitu harus tetap berinovasi dan selalu mengikuti keinginan pelanggan. Sebuah produk tentu akan awet jika terdapat sesuatu inovasi baru yang membuat pelanggan tidak bosan, apalagi bergerak di dunia hiburan. Pelajaran yang dapat diambil yaitu uh, perkembangan zaman bukanlah hal yang harus kita hindari. Kita bahkan harus selalu mengikuti perkembangan yang ada dan menerima keinginan pasar saat ini. Teknologi yang berkembang harus dimanfaatkan dengan baik dan benar agar menjadikan sebuah produk yang dapat dijual dengan sempurna. Dan menurut saya, teknologi akan membuat produk yang dimiliki menjadi produk yang lebih mudah dan konsumen mendapatkan suasana yang berbeda atau pengalaman yang berbeda. Hal seperti ini itulah yang harus kita lihat dan jeli melihat pasar. Selain itu, selalu memiliki pikiran yang berkembang, seperti contoh pembuatan film oleh perusahaan Marvel yang dulunya hanya memproduksi komik saja. Sekian dari saya, terima kasih.